bisa ini. Oke, apa-apa. Nah ini ya, daerah sini itu masih Sungai Citarum masuk atau ke Waduk Jatiluhur ya, kita pasti semua kenal ini waduk. Kan salah satu waduk terbesar yang juga selain untuk pertanian juga untuk apa namanya listrik, pembangkit tenaga listrik, kemudian untuk perikanan, untuk wisata dan lain-lain. Nah dari situ kemudian sungai yang tadi itu keluar lagi nih dari bendung itu ya. Nah itu Citarum itu masuk ke namanya Bendung Curug, tadi disampaikan Rajib ya di sini ya. Bendung Curug itu membagi dua ya, yang satu ke arah Jakarta atau kita kenal dengan saluran Tarum Barat ya, yang ke arah barat ke Kabupaten Bekasi, kemudian ke Jakarta, DKI Jakarta sebagai salah satunya sumber air baku bagi PDAM atau perusahaan air minum yang ada di sana. Kemudian diolah jadi air minum untuk dikonsumsi masyarakat. Ini yang ungu ya, warna ungu itu adalah saluran Tarum Barat yang melintas dari Bendung Curug sini ke arah barat ya. Kemudian Bendung Curug ini juga membagi ya aliran Sungai Citarum itu ke arah timur. Kita kenal dengan saluran Tarum Timur. Ini kalau tadi dari tiga jenis itu adalah jaringan saluran primer, saluran induk ya, disebut saluran induk. Jadi Tarum Utara, Tarum Barat yang ke arah barat dan Tarum Timur yang ke arah Subang, bahkan sampai ke Indramayu, sedikit ke daerah Indramayu. Yang hijau ya. Mudah-mudahan clear ya sampai sini ya. Kemudian dari situ kan tetap ada sungainya ya, Sungai Citarum ini ya, yang biru ini. Nah, kemudian dibendung lagi di yang kedua yaitu Bendung Walahar ya, daerah apa itu ya maksudnya Klari Ciampel situ ya. Nah, Bendung Walahar itu yang membagi air dari Sungai Citarum itu menjadi ke yang ke utara, kita kenal dengan saluran Tarum Utara, dan juga di sini ada Bendung Leuweung Sereh yang membagi ke area sekitar Jatisari ke atas ya, sedikit ya di sini, yang kuning ini ya. Jadi ada Walahar, ada Leuweung Sereh, nah itu ini ke atas ke utara, ke Dengas Dengklok, kemudian dan seterusnya. Nah teman-teman bisa cek aliran dari Bendung Walahar ini ya, yang ini ya, itu juga diteruskan sungainya terus nih. Nah ke sini ke arah daerah perkotaan, di sini Karawang Barat ya. Kemudian ketemu di daerah sini nih sungai dengan Sungai Cibeet yang dari mata air yang lain, Sungai Cibeet ini ketemu di sini. Ini yang kemarin beberapa kejadian banjir ya daerah situ. Karena kenapa? Pertama merupakan pertemuan dari dua sungai besar, Citarum dan Cibeet. Kemudian yang kedua memang daerah resapannya mungkin sudah mulai berkurang ya, dan juga termasuk daerah yang rendah ya, sehingga daerah sini di daerah Gempol ya, kalau teman-teman paham area itu. Kemudian daerah Tunggak Jati, Tanjung Pura dan sekitar itu lumayan rawan banjir, termasuk Truk Jambe ya, Truk Jambe yang beberapa daerahnya seperti Karangbligar dan lain-lain itu area langganan banjir kalau lebih gitu ya. Nah itulah Sungai Citarum sampai sini, kemudian ketemu dengan Sungai Cibeet, ini masih Sungai Citarum ke atas sampai dengan ke utara ke daerah Bekasi. Itu ya Rajib ya. Jadi bisa dibedakan sungai, kemudian dibendung ya. Ada yang skala besar seperti ini, Jatiluhur, atau mungkin bendung-bendung kecil seperti Curug, Walahar dan lain-lain yang berfungsi membagi, tadi membagi ya. Bahkan mungkin juga mengatur berapa volume air yang dibutuhkan misalkan untuk area pertanian di utara. Misalkan di sini ada bendung BBU Leuweung Sereh ya, di sini yang daerah CKM atau Citra Kebun Mas kalau teman-teman tahu ya, itu ada di situ, daerah situ Leuweung Sereh. Nah itu bedanya saluran utama, saluran alami yang berupa sungai dari Sungai Citarum ya, kemudian dibendung dalam beberapa tempat berfungsi untuk mengaliri air ke daerah pesawahan atau daerah irigasi di Kabupaten Karawang, Subang, kemudian baku buat Jakarta dan sekitarnya misalkan. Itu bedanya antara sungainya dengan irigasinya. Gitu ya,
Rajif ya. Sampai sini mudah-mudahan ada semakin ini ya, ada gambaran ya perbedaan itu. Gimana Rajif? Baik Pak, sangat mudah. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Citarum, kemudian dari saluran induk atau saluran primer barat, yang ke Jakarta dan seterusnya, ada yang ke timur, ada yang ke utara. Gitu ya. Teman-teman mudah-mudahan bisa menangkap juga ya, walaupun mungkin areanya saya nggak tahu Pak, misalkan area Kabupaten Karawang seperti itu, tapi mungkin ada gambaran tadi dari mungkin kelihatan ya, sungai, kemudian di bendung, ada bendungan yang skala besar seperti Jatiluhur dan seterusnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi selain Rajib? Boleh? Mudah-mudahan bisa menjawab Rajib ya, yang tadi. Setelah pertemuan ini harapannya ketika mendengar kata irigasi sudah paham, oh ini maksudnya ini ya. Bedanya dengan sungai alami yang ada di sekitarnya itu seperti apa. Nah, sudah mudah-mudahan teman-teman sudah bisa membedakan ya, mana bangunan irigasi bangunan utama tadi, saluran pembawa, dan ada saluran yang memang alami, saluran sungainya itu sendiri. Itu ya. Baik, ada lagi teman-teman? Bapak mau izin bertanya. Oh iya, Billy, silakan. Mau tanya Pak, kalau misalkan irigasi, kalau yang tadinya persawahan atau perkebunan itu udah alih fungsi gitu, udah mati, terus kayak jadi pemukiman gitu, aliran irigasinya bakal tetap ngalir ke daerah pemukiman itu atau enggak Pak? Oke, bagus nih pertanyaan nih. Itu aja, Billy? Iya Pak, itu dulu. Baik, terima kasih ya. Jadi betul, ini yang terjadi di kita di Kabupaten Karawang salah satunya ya. Ini juga yang masuk di salah satu di disertasi saya terkait dengan water security ya, ketahanan air ya. Jadi apa yang terjadi ketika area yang tadinya dialiri oleh irigasi tersebut ya, kemudian beralih fungsi ke jenis yang lain ya, ke peruntukan yang lain, misalkan perumahan ya, atau mungkin area perdagangan, itu jaringan irigasinya apakah dihilangkan juga atau tidak. Nah, yang seperti itulah yang menyebabkan efisiensi irigasi yang tadi itu ya, air permukaan dengan irigasi teknis yang seperti itu terjadi. Jadi area yang sudah tidak lagi ditanami padi misalkan ya, masih dialiri itu karena jaringannya tidak mungkin diputus, karena di daerah utaranya itu masih ada ya. Misalkan tadi saya tunjukkan peta ya, sebentar. Nah, sebentar. Oke. Ini ya, misalkan ya. Sebagai contoh ya, misalkan ini irigasi yang ke utara ya. Ke utara ini irigasi. Sebelumnya daerah-daerah ini ya adalah daerah pesawahan juga, daerah sawah juga, pertanian juga yang ditanami padi ya, yang daerah sini. Tapi dengan seiring dengan perkembangan waktu ya gitu, daerah ini mungkin sudah mulai berubah nih, yang tadinya sawah jadi perumahan atau jadi pusat perdagangan atau mungkin pusat ekonomi yang lain, misalkan sawahnya udah nggak ada di sini. Tapi nggak mungkin dari sini kemudian ditutup irigasi primernya karena ini nggak ada, karena di daerah ini itu masih membutuhkan di daerah utaranya, misalkan di daerah Pakis, di daerah lain-lain itu sawahnya masih ada dan memang itu dilindungi ya sawahnya. Sehingga kalau kita cut di sini, yang ini pasti nggak akan kebagian saluran-saluran irigasi yang primer, sekunder maupun tersier, pasti nggak akan dapat air dari situ. Jadi efisiensinya semakin berkurang sebenarnya ya. Air digelontorkan sesuai dengan jumlah kebutuhan yang awal, tapi ternyata sudah dialih fungsi, jadi sebenarnya nggak terpakai untuk pertanian gitu ya, untuk mengairi sawah gitu. Tapi tidak mungkin kita menutup ini, atau kecuali membangun jaringan lagi yang biayanya sangat luar biasa mahal ya. Misalkan di sini sudah tidak ada perumahan lagi, sudah tidak ada pesawahan lagi, kemudian ditutup dan diganti ke sini misalkan ya. Misal ya, itu pun banyak pertimbangan, faktor gravitasi, faktor ketersediaan lahan dan lain-lain.
Seperti itu, pilih. Nanti bisa ada gambaran juga. Iya baik Pak, terima Terkait kasih. ya, tadi ya, alih fungsi lahan. Jadi tetap Sudah bisa bisa, menjawab, Billy kira-kira? iya Pak. Jadi Hmm. tetap bisa digunakan untuk yang lain, tapi nggak efisien gitu ya Pak. Tidak seefisien awal gitu. Iya, betul, betul. Karena Perum Jasa Tirta sebagai instansi yang berwenang untuk mengatur pemberian air itu ya dari Waduk Jatiluhur ya, itu sudah menghitung luasan sawah sekian. Keperluannya sudah dihitung tuh secara teknis. Oh ini sawah perlu penggenangan air sekian, sehingga berapa lama itu harus tergenang. Nah itu dihitung volume air yang dibutuhkan, dikeluarkan, digelontorkan lewat waduk Jatiluhur, kemudian lari ke bendung Curug, lari lagi ke bendung Walahar, misalkan, dan seterusnya sampai dengan ke sawah-sawah. Itu sudah dihitung. Ternyata pada prakteknya mungkin nggak terpakai karena misalkan sawahnya udah nggak ada di situ. Mungkin ditutup di bagian yang dari primer ke sekundernya, mungkin ditutup karena nggak dipakai lagi. Tapi yang primer tetap keluar, tetap ngalir ke utara misalkan gitu. Jadi mungkin efektivitas dari air itu sayang gitu, ya, karena tidak dimanfaatkan untuk pertanian, malah untuk kembali ke laut akhirnya kan ya, kembali ke laut saluran pembuangnya tanpa bisa dimanfaatkan gitu. Itu Billy ya. Yang lain boleh, pertanyaannya bagus. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya buka satu pertanyaan. Ya, saya tunggu dulu. Cukup ya. Kalau tidak ada, sudah clear semua. Ada gambaran skema jaringan irigasi atau sistem irigasi yang ada. Kemudian pertanyaan saya, apa korelasinya ini ya, sistem irigasi yang ada tadi misalkan di Kabupaten Karawang itu ya, dengan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Di mana peran dari irigasi, kemudian bagaimana si irigasi ini berperan terhadap pengelolaan sumber daya air yang ada di Kabupaten Karawang, misalkan secara keseluruhan. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa, keren ini. Jadi hubungannya apa nih antar jaringan sistem irigasi itu dengan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan di suatu wilayah, khususnya mungkin di Karawang? Silakan. Ada? Intan bisa jawab? Bagaimana teman-teman menghubungkan antara sistem irigasi, ya, sistem dan infrastruktur irigasi dengan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, ya, misalkan di satu wilayah gitu. Ada yang bisa bantu? Sebelum kita masuk sedikit sebenarnya ke materi berikutnya ya, yang ketujuh, karena pekan depan kita rencanakan untuk UTS ya. Materinya seperti yang sudah disampaikan. Nanti mungkin ada materi tambahan di sela-sela itu sebelum UTS ya. Waktunya mungkin menunggu pengaturan dari sana ya, atau sama dengan waktu hari Rabu jam 12.30 atau seperti apa. Oke. Ada yang bisa? Atau mungkin saya kerucutkan. Ada pengaruhnya nggak sistem irigasi terhadap pengendalian banjir misalkan? Intan, Billy bisa jawab? Atau siapa?
Bapak saya izin menjawab. Tapi ini Iya, menurut silakan. pendapat saya pribadi ya Pak, koreksi kalau salah. Iya dong. Itu Pak Oke, yang tadi silakan. yang pertanyaan pertama itu yang peran irigasi terhadap SDA secara keseluruhan ya Pak. Itu kalau saya ambil singkatnya Iya, itu boleh. eh, air yang mengalir di irigasi itu eh, dapat dialirkan kembali gitu Pak, jadi nggak terbuang sehingga pengelolaan sumber daya itu tetap berjalan semestinya tanpa ada air yang sia-sia gitu dan Oke, secara terbagi secara menyeluruh dan rata gitu. oke. Ya, baik. Jadi mengurangi air yang terbuang ya, sia-sia. Jadi irigasi justru menampung itu apa namanya, dalam skala tertentu untuk mengurangi tadi ya. Oke, oke. Makasih Billy. Ada yang bisa mempertajam lagi? Ada yang misalkan fokus hubungannya dengan pengendalian banjir misalkan. Ada nggak kaitannya? Ada nggak korelasinya antara pengendalian banjir ya di satu area dengan sistem irigasi yang dimiliki oleh area tersebut? Kalau nanti pertanyaan-pertanyaan ininya seperti ini ya. Jadi pemahaman terkait materi yang sudah disampaikan. Oke, sambil menunggu, saya mungkin ada satu pertanyaan ya. Apa materi terkait apa sistem penyediaan air minum sudah didapatkan atau belum ya di semester ini? Atau semester sebelumnya? Atau malah semester depan? Saya nggak tahu. SPAM ya, sistem penyediaan air minum. Sedang berjalan Sudah, Pak semester ini. oh SPAM sudah berjalan ya? Semester ini ya? Oke. Berarti untuk air minum itu apa penyediaan sistem penyediaan air minumnya sudah dalam proses ya, maksudnya dalam juga mata kuliah yang sama yang diambil ya. Jadi mungkin tepat sih karena memang di pengelolaan sumber daya air ini mata kuliah ini mungkin lebih umum, nanti mungkin secara teknis akan dibahas di materi kuliah yang lain ya SPAM. Tapi mungkin di materi ketujuh itu ada namanya sistem dan infrastruktur air bersih ya, air bersih. Nah itu mungkin terkait secara umum, nanti mungkin secara teknisnya akan dibahas di materi kuliah yang tadi itu. Ya. Baik, ini Intan, silakan Tan. Ada yang ingin disampaikan? Ya baik Pak, kalau dari saya kan tadi Bapak tanya nih, apakah ada korelasinya antara banjir dengan irigasi tadi kan? Nah, Ya. kalau yang dari setelah saya cerna tadi pelan-pelan, saya tadi diam aja karena belum siap dengan jawabannya. Kalau yang dari saya tahu ya Pak, kan pengendalian banjir itu kan termasuk juga bendungan ya. Tanpa adanya bendungan tadi itu mungkin nggak bisa gitu, bakal ada luapan yang begitu luar biasa. Jadi tentu adanya korelasi itu tentu ada untuk membendung itu agar tidak banjir itu tidak menyebar kemana-mana gitu. Sedangkan adanya bendungan aja, bendungan itu bisa jebol dengan sendirinya gitu. Karena arus debit air yang begitu luar biasa. Kalau dari saya seperti itu Pak. Oke, itu korelasinya ya, Intan ya. Baik. Oke, nah mungkin saya sedikit mengurai ya, pada saat sebelum ada bendungan ya sebenarnya kondisinya gitu ya, sebelum ada bendungan air dari hulu ke hilir itu mengalir secara alami kurang lebih gitu ya, kemudian dibendung, ditahan sementara sehingga itu bisa dibagi untuk pertanian ketika musim kering atau musim kemarau, bisa dibagi juga airnya karena disimpan sementara itu. Menurut seorang teknik lingkungan ya, pembagian atau penggunaan mekanisme seperti ini sebenarnya secara lingkungan
ya atau baik atau kurang baik atau tidak baik secara lingkungan ya, dalam perspektif lingkungan. Silakan. Saya pengen membuka diskusi ini. Tadinya kan alami nih dari hulu ke hilir ya, set gitu ya. Kemudian dibangun bendungan ya. Tadi misalnya Jatiluhur, kemudian ada tadi bendung-bendung kecil, Walaha dan lain-lain. Jadi nggak alami itu proses pembagian airnya ya. Tapi menurut kacamata seorang sarjana teknik lingkungan itu seperti apa? Coba ada yang bisa bantu jawab nggak? Ada atau belum sampai ke sana? Kalau belum nggak apa-apa juga, karena ini pertanyaannya nanti menarik nih. Kalau ini bisa dikeluar di mungkin di UAS atau di, nah ini teman-teman bisa cek ya jawaban ini. Ini jawaban pertanyaan pemahaman. Jadi kalau teman-teman punya pemahaman ini nggak ada yang salah. Pemahaman A, pemahaman B itu nggak ada yang salah. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan argumentasinya apa, gitu ya, kurang lebih. Nah, mungkin kembali sambil menunggu. Tadi ya, materi yang terkait materi ke-7 sebelum UTS itu terkait air bersih itu memang sudah sangat akan sangat detail dibahas di mata kuliah yang lain ya. Mungkin di sini hanya informasi awal saja mungkin ya, skema umum dari sistem penyediaan air bersih ya. Nah, mungkin air bersih di sini yang dimaksud adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari ya, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Nah, itu definisi yang ada di peraturan Menteri Kesehatan ya. Jadi patokannya air bersih itu adalah memenuhi kualitas tertentu, syarat-syarat kesehatan ya, dan bisa diminum setelah dimasak. Itu air bersih. Dan pengertian yang lainnya ada sering kita dengar air baku ya. Kita masuk sedikit ke pertemuan 7 ya, karena mungkin pekan depan sudah mulai UTS ya gitu. Nah, ada lagi istilah air baku. Air baku didefinisikan sebagai air yang menjadi bahan baku utama untuk air olahan untuk kegunaan tertentu, baik itu air minum ataupun air industri atau mungkin air yang lain yang digunakan untuk keperluan tertentu ya. Nah, yang paling besar memang kegunaan dari air baku itu adalah untuk air minum ya. Jadi kalau dikorelasi antara air bersih, air baku dan air minum, kita bisa lihat bahwa air baku atau penggunaan air baku terbesar hampir di semua tempat ya, termasuk di Indonesia adalah untuk air minum ya. Bahkan ada beberapa area yang mungkin sudah kalau dari target 100% terpenuhinya air minum ya di Indonesia di 2024, itu targetnya 2024 itu mungkin masih belum ya, karena kita memang area yang sangat luas, sistem jaringan juga mungkin belum semuanya baik, dan sumber-sumber air juga yang sekarang mungkin sudah mulai berkurang ya, baik itu yang berupa palung sungai, danau, waduk. Beberapa waduk misalkan di daerah Kota Depok mungkin sudah hilang misalkan. Belum lagi misalkan mata-mata air yang rusak dan seterusnya, sehingga sumber air itu berkurang yang mengakibatkan air baku yang diperlukan untuk proses olahan berikutnya untuk dijadikan air minum, air industri dan air lainnya yang untuk kebutuhan domestik maupun industri itu berkurang ya. Jadi memang ini menarik nih kalau tadi pertanyaan tadi bisa dijawab ya. Apakah keberadaan bendungan ini secara lingkungan bermanfaat dari sisi mana dan tidak bermanfaat dari sisi mana? Itu mungkin jadi catatan ya. Teman-teman underline nih, garis bawahi. Jadi itu muncul di soal ya. Jadi teman-teman bisa saya bisa tahu jawaban dari teman-teman seperti apa berdasarkan perspektif masing-masing. Gitu ya. Sedikit terkait water supply system ya untuk air bersih tadi. Jadi air bersih patokannya adalah kalau sesuai peraturan Permenkes ya,
dari kesehatan itu kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. Yang kedua, dapat diminum apabila telah dimasak. Itu beda dengan air minum ya. Kalau air minum itu air yang sudah siap diminum sebenarnya. Jadi kalau PDAM singkatannya perusahaan daerah air minum, seyogianya memang yang disediakanlah air yang siap atau bisa diminum. Tapi yang pada kenyataannya memang belum. Kalau di kita air bersih sebenarnya itu jatuhnya ya. Air yang secara kualitas memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Jadi perusahaan daerah air bersih mungkin lebih tepat ya. Tapi oke, karena itu istilahnya mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi yang dimaksud air minum di sini adalah air yang sudah siap minum sebenarnya. Gitu ya. Secara umum proses dari ada 5 menit ya, kita akan masuk ke sistem air bersih. Materinya mungkin disampaikan berikutnya. Prosesnya itu kurang lebih ada 5 tahap. Yang pertama eksplorasinya ya, sumber daya air. Kemudian nanti masuk ke pengolahan atau treatment ya. Kemudian masuk ke penampungan atau storage, kemudian transmisi, dan nanti masuk ke jaringan-jaringan distribusi yang langsung ke rumah-rumah penduduk. Kurang lebih gitu ya. Sumbernya dari mana? Sumbernya bisa dari mata air, kemudian air tanah ya, air permukaan yang tadi dari jatiluhur misalkan ya, itu sumber air permukaan ya. Nah itu mungkin saya sampaikan beberapa slide aja ya. Sebentar. Kita akan masuk ke materi berikutnya, tapi mungkin sekilas karena mungkin teknis dan lebih detailnya akan disampaikan di mata kuliah tadi itu ya. Sebentar. Mungkin ini ya tahapannya kurang lebih ya, water supply system itu ya. Tadi air bersih patokannya adalah memenuhi standar baku mutu kesehatan ya. Ada di Permenkes kalau misalnya ditelusuri. Misalkan kandungan parameter A-nya sekian, parameter B sekian dan seterusnya ya. Atau yang kedua dikatakan air bersih apabila itu dapat diminum setelah dimasak ya. Jadi setelah dimasak airnya didihkan airnya itu bisa diminum. Nah, itu kategori air bersih ya. Nah, itu untuk memperoleh itu tahapannya kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama eksplorasi sumber daya air baik itu permukaan maupun air tanah ya. Kemudian dari situ dilakukan pengolahan atau treatment ya. Ini ya, ada penjernihan, pengontrolan bakteri dan penggunaan material kimia yang lain dijernihkan untuk mengontrol dan menghilangkan bakteri dan seterusnya ya. Kemudian tahap berikutnya adalah storage atau penampungan ya. Penampungan bahan baku air dan bahan baku air untuk olahan ya. Dari situ mungkin dilakukan transmisi, mungkin dalam skala besar. Biasanya jaringan pipa transmisi itu skala besar ya. Kemudian bisa juga melalui pengangkutan darat, misalkannya truk, tangki dan lain-lain. Dan dari situ masuk ke jaringan distribusi yang paling kecil, yaitu jaringan distribusi ke penduduk, baik itu melalui pipa, kemudian sistem tampungan dan lain-lain ya. Bisa juga pompa untuk daerah tertentu ya. Tapi dari sumber yang sudah dilakukan pengolahan, penampungan, transmisi dan juga masuk ke jaringan distribusi. Nah, secara umum mungkin ini prasarananya ya, infrastruktur air bersih yang ada di kita. Yang pertama itu yang bersumber dari mata air. Biasanya di situ ada bangunan penangkap air ya. Kemudian dengan mekanisme gravitasi masuk ke reservoir, dan dengan mekanisme gravitasi yang berikutnya bisa langsung digunakan oleh konsumen gitu ya. Kemudian yang kedua, yang sumber airnya itu dari sumber air tanah ya. Sumber air tanah. Nah, itu biasanya dilakukan pengeboran ya dengan kedalaman tertentu, baik itu sumber dalam maupun sumber dangkal ya. Ini bisa digunakan. Kemudian dari situ dilakukan proses pemompaan, pumping, masuk ke reservoir atau tempat penampungan tertentu dengan gravitasi bisa langsung ke konsumen atau digunakan oleh konsumen. Atau dari sumur tersebut yang mungkin yang sekarang kita alami ya di rumah-rumah mungkin pakai sumur bor atau sumber gali ya. Kemudian dipompa langsung bisa digunakan oleh konsumen. Sifatnya tadi air bersih. Jadi baru bisa diminum setelah
dilakukan proses pemasakan, pendidikan gitu ya. Itu. Kemudian ya dari air tanah yang permukaan. Nah, itu biasanya ada bangunan sadap mengambilnya, misalkan dari sungai atau dari bendungan tadi ya, bangunan sadap itu. Kemudian dialihkan, disadap airnya, kemudian dilakukan proses pemompaan jika tidak memenuhi ketentuan elevasi untuk gravitasi, untuk proses gravitasi, maka dilakukan pumping masuk ke unit pengolah. Nah, ini unit pengolah ini atau water treatment ya, biasanya ada di daerah-daerah yang memerlukan air dengan kandungan atau kondisi parameter tertentu, misalkan di kawasan industri ya, mereka perlu kualitas air dengan baku mutu sekian-sekian, maka dia dilakukan oleh pengolahan atau water treatment plant (WTP) untuk memenuhi standar yang diinginkan oleh perusahaan, misalkan gitu ya. Kemudian dari situ dilakukan dua, gravitasi jika memungkinkan secara elevasi, atau pumping ya, masuk ke reservoir tempat penampungan storage, dilakukan proses pompaan atau gravitasi juga, dan baru ke konsumen atau digunakan oleh konsumen ya. Yang berikutnya ada juga sumber air hujan, ada penampung di situ, infrastruktur yang diperlukan, kemudian gravitasi masuk ke bak penampungan, dilengkapi dengan mekanisme tertentu untuk memfilter kualitas airnya, kemudian secara gravitasi baru masuk ke hidran umum konsumen dan seterusnya. Ini beberapa sumber mata air yang bisa digunakan dan infrastruktur utama sebenarnya, walaupun ada tambahan-tambahan infrastruktur jaringan atau sistem air bersih yang digunakan, tapi secara umum ini kurang lebih yang digunakan oleh kita untuk mengalirkan air dari sumber ke konsumen atau ke kita sebagai pengguna atau user. Saya kira itu materi tambahan terkait ini, tapi secara lengkap materi yang terkait dengan air bersih ini akan saya sampaikan di sini di slide berikutnya ya, saya akan sampaikan di Google Classroom ya. Tapi kurang lebih materi 1 sampai 7 itu lebih kepada sistem dan infrastruktur terkait pengolahan air ya, sumber daya air yang mulai dari awal ya, kemudian sampai dengan air bersih. Nah, air bersih ini tadi mungkin istilahnya seperti itu, dan yang lebih detail terkait air minum, karena sebagian besar digunakan untuk air minum, itu akan dibahas di mata kuliah yang sedang juga teman-teman ambil. Baik, sampai sini cukup karena waktunya juga sudah lewat, atau mungkin ada yang ditambahkan sebelum kita tutup. Untuk UTS saya siap, sudah akan kirimkan soalnya ke Prodi ya. Kemudian nanti akan diumumkan mungkin tanggal berapa ya, atau menyesuaikan dengan tanggal sekarang saja, tanggal pertemuan biasa di hari Rabu, Rabu depan ya, tanggal 2 November ya, perkiraan itu. Mudah-mudahan tidak ada perubahan di waktu dan jam yang sama. Saya lagi memikirkan apakah memungkinkan offline, kalau tidak memungkinkan secara lisan ya. Kalau juga tidak memungkinkan lagi ya memang soal dengan sistem online seperti biasa ya. Saya kirimkan soalnya, jawaban ditunggu sampai jam 2 misalkan itu ya. Kemudian proses penilaiannya seperti biasa yang normal. Itu teman-teman, ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini. Persiapkan untuk UTS karena proporsinya lumayan besar ya, lumayan besar untuk penilaian, dan hampir dipastikan teman-teman yang belum aktif dalam sesi-sesi diskusi ya, atau setiap mata kuliah saya berlangsung, mohon pastikan bahwa juga bagus di dalam UTS ya, karena yang teman-teman yang belum aktif mungkin belum punya nilai khusus terkait dengan keaktifan. Nah, usahakan semaksimal mungkin bagus di UTS ya, sehingga nilainya juga akan bagus kalau begitu ya. Tapi tidak berarti teman-teman yang juga aktif sudah ini misalkan sudah sering diskusi, sering
menjawab, sering bertanya dan seterusnya, kemudian tidak fokus ke UTS, itu juga salah ya. Jadi fokus juga ke UTS, mudah-mudahan nilai teman-teman tetap terjaga, lebih gitu ya. Itu Fikri, Alfi, ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kali ini. Bapak, saya izin bertanya dulu, untuk UTS-nya itu nanti itu kita secara lisan atau tulis ya Pak? Iya, ini yang masih saya pikirkan ya, karena saya lihat jumlah peserta kan sekitar 34 ya, kalau saya nggak salah ya. Iya, nah itu apakah waktunya mungkin kan nggak misalkan untuk lisan, karena kalau lisannya online mungkin waktunya akan lebih lama ya, karena manggil satu, manggil dua itu agak repot. Kalau yang semester sebelumnya saya lisan, karena mahasiswanya bisa dibagi dua dan lebih sedikit ya, nah, jadinya bisa lebih fokus gitu. Tapi saya akan informasikan segera ya, Intan ya, ke koordinator, apakah bentuknya lisan atau mungkin seperti biasa tertulis. Itu ya, Intan ya. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, dari Fikri dan Alfi ada yang ingin sampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai dengan sekarang ya. Bapak, Ya, Alfi, silakan. iya Bapak maaf, untuk PPT-nya nanti boleh di-share di Google Classroom Pak buat bahan pembelajaran. Agak kurang jelas, Alfi bisa diulang? Maaf Pak, untuk PPT-nya nanti boleh dikirimin di Google Classroom nggak Pak? Ada gangguan sepertinya, Alfi ya. Ya Pak, mungkin Oh iya, saya perjelas ya Pak. Untuk ini Pak, PPT yang tadi Bapak ajarkan, apa bisa dikirimkan di Google Classroom Pak untuk bahan pembelajarannya nanti? Oh iya, oke. Saya akan kirimkan biasa ya, seperti biasa untuk yang materi 6, yang materi 7 mungkin saya akan susulkan ya terkait air bersih. Nanti sebelum UTS sudah bisa masuk ya. Sudah bisa diunduh untuk disiapkan bahan. Oke. Baik, kalau itu cukup Alfi dan Fikri, terima kasih. Kita akhiri dulu sampai di sini ya. Kita ketemu lagi pekan depan dalam UTS hari Rabu ya, di minggu yang pekan yang sama, hari yang sama dan jam yang sama. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Persiapkan untuk UTS, materinya dari 1 sampai 7 kurang lebih. Tapi lebih kepada pertanyaan pemahaman, kalaupun itu nanti tertulis ya ataupun lisan. Jadi siapkan itu. Mungkin yang dapat saya sampaikan sampai di sini dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.